Halo, apa kabar di sana? Kembali lagi di channel Underscore Zaman Now. Nah, kali ini kan gue di sini akan mengundang salah satu bintang tamu nih, yaitu siapa ya? Coba, ayo kan, penasaran kan? Coba tebak. Ayo perkenalin diri aja deh, biar kita tidak kelamaan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ripka. Aku 24 tahun. Dari Bekasi. Udah. Oh ya, mantap. Ripka dari Bekasi ya. Oke, sesuai judulnya ya, sesuai judul tema ini YouTube ini yaitu Dilema Cinta Part 3. Nah, sesuai judulnya itu apa sih yang pernah aku panggil dengan sebutan apa ya enaknya? Lu aja ya, lu ya. Apa? Oke. Pengalaman apa sih yang lu punya nih, Ripka? Semasa lu mengalami sesuai judul ini Dilema Cinta itu. Dari awal banget ya, dari awal. Awal mana nih? Ya awal itulah, first love. Nah, first love. Oh. Ya. Kalau waktu itu sih first love aku sih pas SMA sih. Aku sih aku tuh baru pacaran tuh cuma sekali, dan itu pun pas waktu SMA. Itu juga nggak bertahan lama sih, cuman berapa bulan lah, tapi nggak perlu disebutkan waktunya sampai berapa lama. Nah terus aku itu ya kita pacaran tuh biasa aja sih sebenarnya. Ya namanya anak SMA ya masih kayak gitu-gitu aja kan. Ya. Aku juga kenal dia tuh dari Rock Race. Jadi ketemu tuh pas ibadah gitu, terus ya udah kayak pertemuan singkat aja sih, terus katanya dia tuh interest sama aku, terus ya udah ya udahlah ngajakin pacaran, tapi ya nggak lama, waktunya cuma bentar. Tapi tuh karena itu mungkin pacar pertama atau ya first love juga sih, jadi kayak pas putus tuh kayak sedih banget gitu, move on ya sampai sekarang. Enggak sampai sekarang sih. Sampai waktu pas SMA sampai oh my god gitu kan. Nah putusnya itu jadi dia tuh tiba-tiba tuh kayak lost contact gitu loh. Oh iya, kenapa lost contact tuh? Iya nggak tahu, dia tuh bilangnya tuh kalau HP-nya itu dibawa orang tuanya buat pulang kampung katanya. Terus dia lost contact gitu, gak berapa lama, selang seminggu atau 2 minggu tiba-tiba dia langsung mutusin aku via chat. Nah, tapi menurut aku sih bukan dia main mutusin gitu aja, tapi kayak ada pengaruh dari orang tuanya gitu sih. Oh, pengaruh dari orang tua. Karena kan dia dari taulah dari suku tertentu dan pengen ngedapetin anaknya tuh yang kayak sama-sama gitu loh, sama sukunya. Sedangkan aku sama dia kan sukunya itu beda. Kalau boleh tahu apa sukunya? Lah, jangan disebutin lah. Nggak ya. Inisial aja, inisial. Suku kan sukunya, suku cowoknya siapa? Cowoknya tuh apa sukunya? Iya tahu lah apa. Kan kalau aku Jawa, ya udahlah. Ya udah sebutin lah pokoknya X. Oh, X. Terus kayak ya udah tuh kan udah putus tuh aku. Terus aku selang berapa lama kan ada retret tuh di sekolahku. Terus ya udah tuh aku tuh ternyata aku tuh sama guru aku itu ke rumahnya dia dan aku ketemu sama orang tuanya. Nah terus
Kenapa aku bisa menyimpulkan seperti itu? Karena aku mendengar perkataan dari orang tuanya. Orang tuanya kan guru aku nyeplosin ini nih pacarnya dia, pacarnya anaknya. Terus katanya ini gitu kan. Terus dia tahu kan aku bukan suka sama gitu. Terus orang tua bilang enggak, dia nggak boleh pacaran dulu, udah fokus belajar aja gitu. Nanti kalau misalkan udah kerja juga pasti banyak yang ngejar-ngejar atau banyak yang apa gitu. Tapi aku tahu orang tuanya tuh pokoknya mau yang sama-sama sukunya kayak dia gitu. Makanya kayak jadi aku udah dapat menarik kesimpulan kalau dia mutusin aku tuh ya gara-gara orang tuanya. Oh, jadi patokannya orang tua gitu? Ya iyalah, namanya nama orang tua nggak setuju ya kan. Nah, yang menjalani kehidupan nanti tuh anaknya, bukan orang tuanya. Itu benar banget sih, itu benar. Itu gimana tuh tanggapannya? Ya, tapi kalau papanya itu baik banget. Papanya bilang kayak gini, ya kalau saya sih balik lagi ke anaknya, kan anaknya menentukan. Tapi kalau ibunya ya pokoknya ya udah, pokoknya dia nggak boleh dulu. Pokoknya kalau itu juga dia maunya ya sama yang satu suku sama dia kayak gitu. Oh ya udah gitu ya. Tapi sebenarnya emang yang bakal balik lagi tuh kan yang ngejalanin anaknya. Cuman ya aku juga nggak tahu sih dia juga orangnya gitu gimana ya, kayak nggak jelas juga kayak. Jadi ya udahlah, dia juga tidak mau mempertahankan, ya berapa juga aku yang harus ngejar-ngejar dia kan, kayak ya udahlah ya, kan nggak mungkin berjuang sendiri juga kan. Ya udah. Terus akhirnya kandas begitu saja? Iya, kandas gitu aja. Oh iya. Nggak ada itu ya, nggak ada menarik-menarik. Cuman ya itu pacar aku satu itu doang. Cuman kalau yang bikin galau mah banyak deh. Apa tuh galaunya? Kenapa bisa galau? Abis dari dia tuh aku ada ketemu sama anak lah di medsos ya kan. Nah itu tuh kayak aku tuh udah tuh, dia sampai datang loh ke party aku ke 21 apa 22 gitu ya. Terus juga ya udah dia kan aku tuh ngerasa udah klop banget sama dia sampai datang ke birthday party aku, kayak aku yakin dia tuh udah serius sama aku. Tiba-tiba aku tipikal orang yang kalau misalkan dia nggak ngechat aku juga nggak bakalan ngejar-ngejar, tapi sesekali mungkin aku ngechat, tapi nggak akan sesering itu. Dan kalaupun diajakin juga aku maunya tuh dia yang effort buat aku, bukan aku yang effort buat dia. Terus? Jadi kan dia kan emang rumahnya tuh jauh ya. Nah dia tuh ketemuan sama aku tuh misalkan di Kokas, tapi dia tuh kan aku waktu itu emang sih sempat ngecewain mungkin ya, karena dia udah jauh-jauh misalkan dari Jakpus lah gitu ke Kokas gitu kan. Terus aku cuma bisa ketemu sama dia tuh kayak cuma bentar gitu loh, kayak cuma 20-30 menit gitu kan. Terus dia kayak bete gitu, kayak ya ampun gue tuh udah jauh-jauh loh gitu. Tapi aku kan diajakin nonton segala macam, cuman aku nggak bisa karena aku udah ditelepon sama mama aku kan, aku harus balik. Karena aku kan izinnya juga cuman main sama teman-teman cewek aku kan, bukan mau ketemuan. Terus Oke, lanjut. Ya. Udah aku pamit lah sama dia kan. Aku jadi cuman kayak ketemu 30 menitan gitu doang sama dia. Terus dia kayak kecewa gitu kan. Dia bilang udahlah, sampai kayak untuk ke pertemuan selanjutnya kalau misalkan nggak bisa lama-lama ya mendingan nggak usah ketemuan, kata dia gitu lah kan bikin kesel ya nggak sih? Iya, kesel banget ya. Kalau emang lo interest sama gue sejauh apapun jaraknya ya pasti lo lakuin kan buat gue gitu. Ya. Tapi kenyataannya ya enggak gitu kan. Aku tuh udah deket sama dia tuh udah lumayan lama loh Andre. Kayak misalkan udah setahun tuh, udah kayak aku kira kayak udahlah pasti aku bakal jadi nih sama dia. Tapi tiba-tiba tau nggak? Tiba-tiba juga gini, kayak dia tuh kayak tiba-tiba lost contact, tiba-tiba tau nggak udah jadian sama orang lain. Gila nyesel. Oh gitu. Terus itu kapan itu, pas akhir-akhir ini apa pas baru awal-awal? Itu kan yang habis yang dari
aku habis dari pacaran kan sama yang ini nih. Nah itu baru yang awal-awal, bukan yang akhir-akhir ini mah banyak cerita deh, Andre, tenang. Ini bershare ya. Oke, lanjut. Kisah percintaan aku tuh tragis sih, kayak nggak pernah mulus gitu, kayaknya gagal mulu, kayak baru aku bingung akunya yang kaku sampai mereka nggak interest atau gimana tuh aku juga bingung, atau aku nggak nyambung atau apa, aku juga nggak ngerti sih. Cuman kayak ya udahlah ya, aku juga kayak pokoknya nggak mau effort banget, tapi kadang aku emang effort di depan, cuman ya udah kayak gitu aja sih. Terus cerita yang lain lagi ya. Iya, cerita yang lain. Aku tuh deket banyak sebenarnya, kayak cuman yang nggak tahu ujungnya kayak gitu aja. Ujungnya begitu doang. Ujungnya kayak gitu, kayak sedih, galau gitu, kayak nangis, ya udah ditinggal, terus tiba-tiba udah jadian sama cewek lain, kayak nyesek banget nggak sih? Udah berapa emang? Udah berapa kali? 1, 2, yang ini yang benar-benar aku sempat deket ya, bukan yang enggak sih, aku kayak 2 aja sih. Yang aku sebelumnya pernah ceritain ke kamu loh, yang aku kenal, yang aku ketemu sama dia di yang mana ya? Yang di Surabaya. Tahu nggak? Enggak. Yang diceritain yang mana ya? Soalnya channelnya ada Zaman Now ini. Jadi pemirsa belum pada tahu. Iya. Belum pada tahu. Ya, jadi kan aku kan ketemu sama cerita kan, aku ada acara nikahan keluarga aku di apa? Pokoknya daerah Jawa Timur. Tapi kan kita nginep hotelnya tuh di Surabaya. Nah, ini sih emang pertemuan emang udah direncanain ya. Jadi aku apa istilahnya ya kayak dijodohin gitu sama orang tua kan. Terus ya udah tuh kita emang udah ketemuan di sana di Surabaya gitu kan. Ya udah tuh kan aku datang ke nikahannya kan sama cowok yang mau dikenalin sama aku ini. Nah terus ya udah kita kan ya udah datang bareng karena emang naik mobilnya dia kan ke Surabaya. Terus ya udah kita datang bareng, udah kayak kenalan, hai nama gue gini-gini, udah gitu doang, kayak nggak ada gimana-gimana kan. Terus aku juga kayak ya udah aku juga biasa aja kan. Terus memang emang orang tua kita sih yang agak-agak rempong kan, gimana gitu, pokoknya ngomong-ngomong gimana kamu udah punya pacar belum gitu. Orang tua. Aku juga ditanyain pada bilang belum kan. Oh oke, ya udah. Terus tiba-tiba aku sih gimana tiba-tiba tuh dia minta nomor aku kan. Terus aku nggak tahu itu dia minta nomor aku emang karena orang tuanya yang nyuruh atau emang dari kemauannya dia, aku nggak tahu. Terus kayak ya udah ya namanya diminta ya aku kasih aja ya kan. Terus juga ya aku lihat juga kayak orangnya ya lumayan ya udahlah ya kan, ya buat kenalan aja sih awalnya kan. Cuman kayak dia tuh emang awalnya tuh kayak care banget, kayak ya semoga kita bisa lebih kenal lagi, dekat ya gitu kan. Kayak ya udahlah, aku percaya kayak ya dia pasti maksudnya belum adalah cewek gitu kan. Tapi ternyata ya aku nggak tahu, aku cuman udah kenal, cuman dari awal aku chatan sama dia, yang bikin aku aneh itu adalah dia lama banget bales chat aku, bisa kayaknya bisa sejam atau 2 jam sekali dia bales chat aku. Padahal sih tapi isi chatnya itu sih lumayan keren menurut aku ya, untuk orang kayak bisa dibilang untuk kayak pendekatan gitu sih Andre. Cuman balik lagi kayak aku mikir
kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan dia mau pendekatan sama aku balas chatnya lama. Menurut aku ya. Mungkin dia ada Karena mau main kalau HP. dia, Mungkin dia ada kesibukan lain, gak main HP doang. ya itu yang jadi pikiran aku karena pas dia ketemu sama aku, dia tuh sama sekali nggak pernah buka HP dan aku tuh kalau aku emang addicted with HP banget ya, jadi kayak ya udah, jadi kayak aku maklumin, oh emang dia berarti nggak bergantung sama HP gitu. Tapi satu sisi juga kadang aku lihat lah dia tuh online tapi dia nggak balas chat aku. Lah dia ngapain gitu kan? Kerjaan apa kan kita nggak tahu sih ya. Firasat Cuman kayak firasat ini apa namanya? Lu nih apa nih? Udah ada firasat enggak sih, aku ngerasa aku sama dia tuh udah kayak udah berapa bulan kayak udah lumayan deket banget karena dia tuh kayak care gitu lah, pokoknya kayak ya care lah, kamu indah ini gitu lah pokoknya lah, tau lah ya kan. Tahu. Kayak ya udahlah, aku tuh udah mulai baper tuh sebenarnya di situ kan. Cuman aku dari awal sebenarnya udah pengen nanya sih kejelasannya tuh gimana kan ya. Aku juga nggak mau kepedean atau gimana kan, maksudnya aku cuma pengen kayak jelas gitu. Aku takutnya saja ya kan. Menanyakan kepastian saja. iya, takutnya kan ya endingnya kayak gitu lagi kan, takut ya namanya cewek, kayak udahlah gue males lah sedih-sedihan lagi kayak gitu kan. Terus tapi kalau kata orang-orang, ngapain lu nanya kayak gitu kah? Lu kan baru dekat doang. Ya tapi kan gue pengen tahu kalau misalkan emang dia nggak interest sama gue, ya udah mendingan berhenti aja di sini, nggak usah kenal gue lebih dalam lagi, ngerti nggak sih? Iya tahu. Ya. Ngapain gitu? Lu ngecap gue, pokoknya care perhatian sama gue, tapi kalau endingnya ya kayak gitu nggak sama gue, ya kayak mendingan nggak usah gitu dari awal aja. Lo udah stop sampai situ, emang kita temenan doang gitu. Tapi kayak ya udah kayak berkelanjutan, tapi tiba-tiba itu kayak aku kan kayak minta sama Tuhan lah kayak petunjuk, dia benar ngasih ini yang kayak yang terakhir gitu kan, dari Tuhan apa yang mau benar, ini kan jodoh kan. Itu aku udah mikir panjang ke sana kan. Ini gimana tuh? Nanya sama Tuhannya gimana? Ya doa lah. Terus aku bilang, Tuhan, aku bilang, Tuhan kalau misalkan emang dia jodoh aku, tolong dekatin. Tapi kalau emang enggak, ya tolong jauhin. Abis aku doa kayak gitu, Ndre, kebiasaannya dia nggak ngechat aku sama sekali, chat aku diri doang. Dan aku kayak, oh my God, apa ini benar jawaban dari Tuhan ya gitu kan? Karena kan emang minta petunjuk kan. Ya. Jalan lurus. Terus benar dia nggak ngechat aku. Terus aku kayak merasa kehilangan kan ya kan. Aku kayak udah sedih banget gitu. Rasa manis. Nggak, ada rasa-rasa manis gitu kan. Asmat. Ya, berarti lu sendiri udah ada rasa manis gitu. Udah ada rasa maksudnya terhadap dia. Iya, udah baper lah. Udah baper. Udah baper ya. Cewek mah cepet baper, Ndre. Ya. Terus apa kayak ya. Halo? Iya, kayak aduh sedih banget gitu kan. Itu rasanya gimana, udah nggak bisa makan tiap hari atau gimana tuh? Minum obat jadi keseringan atau gimana? Nggak makan, aku nangis tahu di kantor gitu. Terus aku dengerin lagunya ini Pasto yang apa? Apa sih? Yang oh mengapa tak bisa diriku. Itu tuh aku sampai cocok jadi cover nih. Salah. Itu tuh kayak aku tuh kan terus sama teman aku, lu ngapain sih kah denger lagu ini, lu apa bisa gila atau enggak? Aku nangis mulu, Ndre. Aku pengen chat. Setelah berapa lama? Berhenti nangisnya setelah berapa lama?
Apa? Berhenti nangisnya setelah berapa lama? Setelah aku setelah pas orang tuanya ulang tahun dan orang tuanya nelfon aku, itu aku selesai nangis sih. Maksudnya orang tuanya kan aku jadi kan udah punya planning gini kan, orang tuanya kan mau ulang tahun tuh dikit lagi, aku udah punya planning bakalan beliin kue tart segala macam buat orang tuanya gitu kan. Udah planning tuh, dan aku kira aku masih dekat sama dia kan sampai pada bulan orang tuanya ulang tahun, dan ternyata enggak. Sebelum itu kita kayak ya udah udahan aja gitu, maksudnya dia nggak ngechat aku gitu kan. Aku tuh muter otak gimana caranya biar dia ngechat aku lagi. Kamu tau nggak apa yang aku lakuin? Suruh nebak nih. Hah? Suruh nebak. Iyalah nebak. Di telepon. Enggak lah. Aku tuh pesenin dia Starbucks. Aku niat kan, padahal kita beda kota loh. Beda kota. Diterima nggak sama dia? Ya diterima, tapi aku tuh so ide. Aku kan nggak tahu ya nama kantornya dia. Dari siapa? Hah? Tapi emang dia tahu itu dari siapa? Starbucks. Tahu lah kan, aku tulis. Oh, ditulis. Kirain ini X. Terus udah tuh aku kan nggak tahu sebenarnya kantor dia tuh di mana. Aku cuma nebak-nebak doang, Dre. Terus abang Gojeknya tuh salah. Terus? Salah alamat. Akhirnya aku harus bayar 2 kali lipat, ngerti nggak sih? Aku harus transfer lagi buat dia kirimin ke tempat yang benar. Tapi abangnya tuh langsung yang hubungin dia, bukannya aku. Terus kan dia kepo, emang dari siapa Pak? Ada dari temennya gitu kan. Entar aja pas sudah sampai Mas bakalan tahu kok siapa pengirimnya. Nah terus pas sampai Mas berarti kepo juga tuh. Terus pas sampai pas sampai itu Starbucksnya tuh udah kayak ya udah nggak bagus bentukannya. Udah apa sih? Udah kayak meleleh gitu, udah nggak bagus bentukannya. Terus kayak ya udahlah, kayak aku udah sedih gitu. Terus dia tiba-tiba ngechat aku, "Hey, thank you ya. Harusnya kamu nggak usah kayak gini, jadi ngerepotin aku, jadi makin nggak enak kali ya." Oh iya, nggak apa-apa aku gituin. Nggak apa-apa kok aku gituin, tapi maaf ya, Starbucksnya udah hancur aku gituin kan. Iya. Ya udah, ya chatannya cuma kayak gitu doang, kayak ya gimana kabar hari ini bla bla bla, kayak udah tuh kayak cuman udah tuh sampai malam, kebesokannya ya udah di-read lagi aja gitu, kayak ya udah berarti gue nggak berhasil, berarti emang dia itu aja ya, nggak ada usaha. Kayak berarti emang dia kayak udah mulai ngejauh dari aku gitu. Aku udah berarti ya udah, berarti emang dia bukan jodoh gue kayaknya ya kan. Tapi kan aku udah punya planning mau ngasih orang tuanya kue, dan itu udah niat aku. Jadi kayak aku nggak bisa sih kalau misalkan aku nggak kasih. Jadi aku tetap aku kirimin pas ulang tahun gitu kan. Terus udah aku kirimin pas hari H kan. Tapi alamatnya aku kan nanya alamat sama dia. Tapi kata dia kan, iya ntar ditanya sama orang tuanya dulu ya, ada orang apa enggak di rumah gitu kan. Terus ternyata orang tuanya tuh kayak nggak bolehin aku buat ngirimin gitu. Kenapa tuh? Bom ya? Nggak enak. Terus kan aku nanya, gimana udah dapat belum gitu kan? Enggak. Terus dia kan nggak ngasih ya? Iya. Dia kan nggak ngasih. Akhirnya aku chat langsung ke orang tuanya, ke papanya. Aku bilang, Om, aku boleh minta alamat nggak? Awalnya tuh nggak dikasih, nggak usah Ika, buat apaan gitu kan? Nggak usah repot-repot gitu. Nggak apa-apa Om, aku mau ini, aku udah janji aku mau ngasih kue tart gitu kan.
oh nggak usah Ika gitu kan, nggak dikasih sama orang tuanya. Terus aku muter otak lagi, gimana caranya biar aku dikasih alamatnya. Terus aku bilang aja gini, eh Om, Iya. Om, tapi kuitannya itu udah aku DP, udah aku bayar dan aku lunasin. Sayang banget Om kalau sampai aku nggak kirim ke rumah Om, gitu kan, mubazir kan, ya kan, udah dibayar, masa Iya. iya nggak Iya. kirim kan. Oh ya udah deh, ini karena udah kamu bayar DP, ya udah sudah terlanjur, tidak apa-apa, kayak dikirimin alamat kantor sama alamat rumahnya. Hebat kan aku, ya Hebat. kan? Tapi itu berakhir tragis juga ya? Tragis. Terus kan akhirnya tuh pas aku itu H+1 setelah ulang tahun, orang tuanya nelfon aku, papanya nelfon aku. Di situ sih yang buat aku sedih, maksudnya aku sih sebenarnya enggak, sebenarnya aku tuh ngebales itu semua karena selama di Surabaya dia tuh bener-bener baik banget sama aku, semua ditraktir, dan pokoknya bener-bener dia tuh baik banget sama aku. Pokoknya dia dari A sampai Z, ngerti nggak sih Andre? Iya, paham. Kayak dia tuh alfabet. Iya, dia tuh nge-treat kita gitu di Surabaya, kayak ya udahlah, maksudnya ya inilah yang bisa gue balas, gue nggak bisa balas apa-apa lagi kebaikannya dia, ya cuman bisa ngasih kue tas sama puding doang gitu kan pas ulang tahunnya orang tuanya kan. Bagi kalian yang ingin beli kue tarnya itu ada di Twinny Delights, Twinny Delights ya, langsung aja nanti dicari. Entah itu ya Andre, ketik namanya. Iya ya, tenang. Oke, lanjut. Iya, jadi kan ya udahlah, terus orang tuanya tuh nelfon lama banget mereka, aku jadi sampai sedih. Aku juga nggak bisa berkata apa-apa. Aku sebenarnya pengen bilang, oh sebenarnya aku tuh ngirimin itu sebenarnya nggak ada maksud sih, maksudnya kayak ya udah aku cuma mau membalas kebaikan Om sama Tante sama aku Surabaya, karena mereka tuh benar-benar baik banget. Aku bahkan udah kayak keluarga sendiri di sana, kayak benar-benar baik, sebaik itu Andre. Makanya kalau misalkan emang aku bisa ngebales, kenapa enggak sih, ya kan? Ya aku bales. Terus orang tuanya tuh sampai bilang, enggak, saya takutnya kamu tuh nggak jadi sama anak saya. Saya takutnya kamu malah patah hati atau jadi sedih. Saya tuh nggak mau ngecewain kamu, katakan kayak gitu. Aku bilang, iya nggak apa-apa kok Om, gitu kan. Semua kan balik lagi, apa ya, kan itu semua kan udah Tuhan yang ngatur, maksudnya kita juga kan nggak tahu lah. Dan ya kan kata dia pernikahan itu kan bukan 1 atau 2 tahun katanya, pernikahan itu kan seumur hidup, dan dia juga sebagai orang tua katanya nggak bisa memaksakan. Iya, aku bilang ya nggak ada yang nyuruh maksain sih Andre, maksudnya cuman kayak ya udah aku tuh, tapi mereka tuh jadi kayak salah nangkap gitu loh, kayak aku tuh ngelakuin itu biar aku bisa dapetin itu ya kan. Enggak, aku tuh kayak cuman mau membalas kebaikan orang tuanya sama aku selama di Surabaya aja, udah sih intinya itu aja. Jadi kan aku jadi sedih banget, aku kayak nggak bisa berkata-kata gitu, kayak sebenarnya aku cuman pengen ngebalas gitu doang, cuman aku kayak ya dia udah ngomongnya kayak gitu, jadi kayak ya udah aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kayak oh ya udah Om gitu kan, ya udah gitu pokoknya, ya udah ya Ika gitu kan. Sampai dia tuh itu loh mau apa sih, iya ada tuh sampai nomor rekening aku loh, mau ngasih uangnya balik, kirim uangnya balik, terus aku bilang nggak usah Om, nggak apa-apa, aku gituin. Sampai segitunya Andre, aku kayak apaan sih, kan aku itu kan memberikan ikhlas ya, maksudnya aku cuman kayak gitu, tapi kayak orang tuanya juga ada maksud hati untuk itu mendapatkan kita gitu. Ada maksud terselubung nggak? Maksudnya? Kan itu kan ngomongnya apa sih tadi? Ya itu buat apa, untuk
membalas kebaikan doang, tapi ada maksud terselubung nggak untuk Beneran nggak ada sih Ndre, cuman emang aku bilang kok sama mama aku sama tante aku itu emang pure, emang cuma pengen ngasih gitu kan, karena emang udah baik banget. Oh iya. Pokoknya kalau aku cerita ya nggak usah lah diceritain di sini, takutnya emang kedengeran nanti ya, jadi salah paham nggak enak. Paham gimana? Enggak loh. Pokoknya harus terbuka di channel Undercover Zaman Now ini harus terbuka. Pokoknya gitu. Gak ada foto kan nggak tahu siapa cowoknya. Tapi kan entah kalau misalkan dia ngeliat itu janganlah, nggak enak. Yakin nih? Yakin. Udah pokoknya itu kayak ya udah itu tuh kayak sedih, sampai sekarang pun aku masih ngepoin loh. Tapi akhirnya endingnya dijadian sama cewek lain sih. Oh, iya. Padahal tuh dia awalnya bilang dia tuh nggak deket sama siapa-siapa sama sekali kan. Tapi aku tahu emang di gerejanya emang lagi ada yang ngedeketin dia gitu kan. Cuman orang tuanya itu katanya sih nggak setuju. Tapi sampai saat ini kamu tahu nggak, orang tuanya masih ngechat aku loh. Buat? Masih Ika, jangan lupa ya berdoa buat anaknya itu. Siapa tahu emang kamu jodohnya anakku gitu kan gitu. Oh iya om, aku gituin aja. Enggak, maksudnya ya udah kita, kalau aku sekarang sih udah nggak ada rasa kayak ya udah om, kita berdoa aja sama Tuhan minta yang terbaik, kan jodoh pasti kan nggak akan tertukar, aku gituin. Pasti Tuhan bakalan kasih yang terbaik buat dia dan buat aku gitu. Pokoknya kalau emang kita berjodoh pasti akan dipertemukan lagi, tapi kalau emang enggak ya udah gitu kan. Kalau sekarang aku gitu sih. Aku akhir-akhir ini gimana? Kayaknya ceritanya panjang banget. Ini untuk satu cowok satu part ini nggak bisa. Untuk yang pokoknya dia kan sampai bilang kamu sekali nggak usah deh. Pokoknya dia tuh, aku boleh ya manggil kamu anak. Lanjutin aja apa? Iya, dia tuh bilang aku boleh ya manggil kamu anakku. Aku udah nganggap kamu sebagai anakku sendiri, kata bapaknya. Oh iya om. Terus dia juga minta dipanggil. Dia juga minta dipanggil papa gitu kan. Terus ya udah aku sekali lah aku panggil kan biar dia seneng kan. Udah sampai segitu, Andre. Dia bilang dia tuh udah setuju sama ceweknya yang ini. Cuman ya nggak apa om. Kan sekarang kan bukan orang tua yang ngejalanin, tapi kan balik lagi anaknya yang suka sama cewek itu, ya udah biarin aja kan, aku gituin. Ya mungkin emang itu yang terbaik buat dia kan, kita kan nggak ada yang tahu gitu kan. Terus kata dia, ya orang tua pasti pengennya dapat yang terbaik gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang doain, kita mas sebagai orang tua cuma bisa mendoakan saja om. Kan sampai dia tuh dimarahin tuh sama orang tuanya, sama mamanya, sama papanya gitu kan. Janganlah kamu gini. Aku bilang om, jangan dimarahin, aku gituin, nggak apa-apa. Dia kan sudah dewasa, dia berhak untuk menentukan kehidupan kedepannya kan. Dia kan masih aku udah dewasa gitu. Ya. Kayak dewasa gitu. Ya. Kayak aku kan berhak gitu. ini harus terbuka loh. Ya mati dia. Itu ada yang ketok-ketok. Udah abaikan. Nah kan orang tuanya itu masih kayak interest gitu loh sama aku, Andre. Cuman aku juga nggak bisa maksa. Maksudnya ya udah nggak apa-apa. Maksudnya ya udah sekarang jalanin aja dulu. Kan kita nggak ada yang tahu jodoh itu gimana ke depannya kan. Mau dia pacaran sama itu selama apapun, tapi kalau emang kita jodoh sama dia, ya pasti kan bakal balik aja kan. Cuman kayak aku sih udah kuat gitu kan, udah tegar gitu, kayak ya udah gitu. Gak apa-apa, aku bilang aku tetap menjalin hubungan yang baik sama orang tuanya gitu. Oke. Yang kalau yang terakhir ini itu yang kapan? Udah lama kan ya? Yang lalu sih, tahun lalu, akhir tahun sih. Yang akhir-akhir ini? Yang akhir-akhir ini ada sih, aku lagi dekat sih.
Cuman ini juga sih yang bikin aku galau. Dia tuh, Apa tuh? kamu nggak tahu sih, ini cerita baru, Dre. Oh Ini iya, yang pertama kali oke. aku cerita di Pemirsa Endeavor Zaman Now, ini adalah hot news. Oke, trending topik. apaan sih? Oke, langsung diceritakan saja. Silakan. Nah, jadi aku sebenarnya udah deket sama dia dari zaman kuliah sih, Dre. Terus tapi kayak ya udah cuman kayak chatan biasa gitu kan. Terus udah lama tuh nggak pernah chatan. Tiba-tiba dia tuh ngelain aku. Ya. Sebenarnya aku tuh deket sama banyak sih, Dre. Cuman yang aku interest sama yang ini. Interest ini kenapa tuh? Sama ini kenapa? Apa yang membuat daya tarik? Apa yang membuat tertarik? Apa yang membuat lu penasaran? Ini sih, Dre. Ya udah kan dia kan ngelain aku kan. Terus dia minta, "Hey, gimana? Apa kabar?" Aku bilang, "Puji Tuhan, baik." "Oh iya, aku boleh nggak minta WA kamu kan?" "Oh ya udah, aku kan ya udahlah, aku kasih aja kan." Terus ya udah tuh kita chat-chatan kan. Terus terus dia tuh bentar deh biar aku iniin dulu nih. Apa tuh? Oh, ada bukti chatnya? Enggak, tapi aku enggak ituin. Dari awal aku cerita ini baru sih. Ya panjang nih kayaknya chatnya nih. Oke, bisa tolong dibacakan intinya saja. Enggak, iya. Udah tuh dia kan nanya apa kabar, gimana. Terus dia itu, aku kan sempat nggak bales kan, dia nanya kerja di mana gitu kan. Aku bilang aku jadi GA gitu kan. Terus dia nanya job desk-nya tuh kayak gimana. Tapi aku nggak sempat bales. Terus beberapa hari kemudian dia tuh ngechat aku lagi, Dre. Ya, tentang? Enggak, pokoknya nyapa lagi aja. Terus aku bilang kenapa? Terus kata dia, nggak apa-apa, cuma pengen kamu bales aja, kata dia gitu. Oh alah, kirain ada apa, aku gituin kan. Ya. Terus ya udah tuh, dari situ kan dia ngajakin aku teleponan. Ya. Terus ya udah tuh aku telepon kan, sekali, 2 kali, sampai ke berapa kali dia telepon aku. Terus tuh dia, kamu tau gak sih, dia tuh udah ngajakin aku serius dong, Dre. Itu kan baru ya? Makanya aku bilang, lah ini kan baru banget kayaknya. Aku bilang aduh, kayaknya terus kan dia bilang, enggak, intinya gini sih Kak, katanya, aku sih pengen serius sama kamu mau nggak gitu kan. Dia tuh jauh, Dre, dia tuh ada di Batam. Jawab. Nah terus dia tuh ya. Aku sih orangnya nggak mudah percaya ya, Andre. Karena aku tahu mulut laki-laki tuh kayak gimana ya. Kayak ya udahlah, gitu kan. Pokoknya nggak bisa percaya, tau lah. Jadi kayak awalnya sih kayak aku tuh biasa aja sama dia, cuman kok kayak nyambung gitu ya. Kayak seru juga sih nih orang gitu kan. Tapi yang ini sih yang kayak belum baper-baper banget juga, enggak sih. Cuman kayak ya kayak udah interest aja, kayak lumayan oke deh nih orang gitu kan. Iya. Karena kenapa aku interest, karena dia tuh kayak udah ngomong mau serius gitu loh sama aku, dan kayak dia bilang kayak dia kan itu kan lulusan ini apa sih, pelayaran, cuman sekarang dia masih di back office. Nah terus dia tuh udah sampai dia tuh serius banget loh, kayak aku jadi keikutan serius juga kan. Tapi aku bilang mendingan kita ketemu aja dulu, aku gituin kan. Mendingan kamu ketemu sama aku dulu, karena kan kita sama sekali belum pernah ketemu, aku gituin kan. Belum pernah ketemu? Ini belum pernah. Oh, ini beda lagi orangnya? Beda lagi? Ini yang di kampus dulu kan? Yang kenalan pas zaman aku kuliah. Oh iya, yang pas kuliah maksudnya, ya.
Nah, berarti udah pernah ketemu dong? Belum pernah, Andre. Kan kuliah aku kan cewek semua. Aku kenal di itulah, di medsos. Oh, di medsos. Iya, iya. Iya, terus aku bilang, aku sih belum bisa serius. Maksudnya bukan yang nggak mau serius, tapi aku belum bisa. Aku belum pernah ketemu kamu dan kamu belum pernah ketemu aku. Jadi kita nggak tahu sifat kita gimana, cocok atau enggak. Karena kan kita sama sekali belum pernah ketemu. Aku bilang, kalau emang kamu serius sama aku, ya mendingan kamu datang aja ke rumah aku. Apa maksudnya? Ya ketemu aja dulu sama aku. Kalau nggak ngobrol sama orang tua aku kan. Kalau emang beneran serius. Terus dia tuh ngomong, iya, dia tuh mau apa? Dia sih ngomongnya, tapi aku nggak percaya sih. Ya, mau apa? Iya, dia ngomongnya, iya deh, dia bilang sih Agustus ya, atau September gitu. Karena kawannya dia tuh ada yang kerja di kapal, daerah Bekasi juga, dan dia tuh diajak sama temennya, kawannya itu untuk gabung di kapal juga. Ya. Nah, katanya mungkin sekalian itu aku ke rumah kamu, kata dia gitu. Cuman aku kayak, ya udahlah, namanya omongan cowok kan nggak bisa percaya, jadi kayak, oh ya udah, maksudnya kalau emang itu ya udah datang aja gitu ya kan. Cuman ya we will see lah dia beneran datang apa enggak untuk membuktikan omongannya itu. Aku sih nggak tahu. Cuman kayak ya udah gituin kan. Aku kan juga nggak tahu ya. Kan namanya jodoh ya, Andre, nggak ada yang tahu kan. Maksudnya kita juga nggak bisa menolak gitu kalau emang itu ya, yang Tuhan kasih sama kita kan. Ya nggak tahu juga, maksudnya kayak kata mama aku sih, kita kan jodoh nggak ada yang tahu. Jodoh itu bisa datang dari mana aja gitu, tiba-tiba ya kan, ya nggak sih? Iya, ya, betul sekali, betul. Ya. Ya udah, jadi kayak ya udah, aku masih kayak mau lihat sih. Ini kan udah bulan Agustus ya, awal Agustus. Dia benar atau enggak ya kita nggak tahu ya. Kita berdoa aja lah. Kalau emang benar ya udah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman aku makin kesini tuh kayak kadang dia tuh sering apa ngerit doang loh chat aku, jadi kayak ini orang bener sebelumnya ya berarti. Nih orang beneran serius nggak sih? Tapi dia selalu bilang, iya kak, aku lagi siapin mental buat ketemu kamu gitu kan. Aku bilang, apaan sih? Ini orang beneran. Tapi dia sampai nyanyiin aku loh, pakai gitar loh. Ntar dia aku kirim. Firasat itu selama beberapa ini sifatnya dia itu gimana? Gimana ya, Andre? Aku nggak tahu sih. Dibilang care juga nggak care banget. Maksudnya kadang aku tuh mancing ya. Mancing aku kayak misalkan aku pura-pura lagi sakit gitu atau aku terluka gitu, update gitu, tapi dia tuh kayak nggak bales, kayak replay gitu ya, tapi kayak iya, jadi kayak tapi dia tuh bilang serius. Makanya kadang aku bingung, nih orang beneran serius atau enggak sih. Kadang-kadang dia ngechat aku, karena aku kan kadang pernah aku read doang aja, kayak males banget nih orang beneran serius gak sih, chat gue di read doang, tiba-tiba tapi dia ngechat duluan, Re. Karena aku tipe orang yang males ntar ujungnya kayak gitu lagi, Re. Ya, yang kayak yang udah kayak udah gue males banget. Dan aku tuh tipikal orangnya udah cepat baper, sedih lagi, mendingan nggak usah gitu. Kayak maksudnya ya udah kayak yang bener, karena kan umur aku juga udah nggak muda lagi, jadi kayak ya pengennya yang udah yang serius aja, Re. Udah yang nggak mikir main-main. Tapi dia tuh kayak serius banget loh ngomong sama aku. Kamu mau nggak? Emang kamu nggak apa-apa ntar kalau kerja aku tinggal kan. Kalau kayak pelayaran kan lumayan lama kan ditinggalinnya. Terus ya aku bilang, aku pribadi sih nggak apa-apa gitu. Tapi aku bilang, aku juga sih nggak tahu ya bisa tinggal jauh dari orang tua aku apa enggak. Terus dia bilang, iya nih, tapi aku rencana sih nanti kalau misalkan kita udah nikah gitu. Dia udah ngomong kayak gitu loh, Andre. Kalau misalkan kita jadi ngomong kayak gitu loh, Andre. Kalau misalkan kita jadi ngomong kayak gitu loh, Andre. Kalau misalkan kita jadi nikah, kamu mau nggak tinggal sama mertua? Aku bilang, to be honest sih, aku nggak bisa tinggal sama mertua, aku gituin. Yeah. Karena
aku tahu lah, maksudnya menantu perempuan sama orang tua yang cewek, orang tuanya, maksudnya orang tua pasangan kita nanti itu kayak udah pasti kayaknya ngebakalan cocok. Apalagi aku tanya, mama kamu cerewet nggak? Iya lumayan cerewet sih gitu. Ya aku bilang, tapi jujur sih aku nggak bisa, aku gituin aja. Cuman dia tetap kekeh sih mengajak orang tuanya untuk tinggal bareng kalau misalkan kita jadi nanti itu. Cuman aku nggak tahu sih, aku bilang aku juga nggak tahu sih, maksudnya dia kan ngajakin aku tinggal di itu, di mana, di Gimana? Batam sana, Batam, di ya. Batam. Di Batam Cuman ya? cuman aku yang masih maunya mah ya di Jakarta lah. Aku pengen kerja di Jakarta, maksudnya ya udah pengen di sini gitu. Cuman aku nggak tahu lah. Ya lihat nanti lah kalau emang harus ngikut. Ya aku nggak tahu, ini kan omongan dia ya, kita nggak tahu ini benar atau enggak ya Andre. Dia udah ngomongin apa sih, masih udah ngomongin future banget, ngerti nggak sih? Iya, ya. Tapi dia aja belum pernah kesini, maksud aku harusnya omongan itu jangan dikeluarin dulu sebelum dia ketemu sama aku seharusnya. Cuman ya udahlah ya, kayak ya udahlah, kayak aku kan ya masih kayak percaya nggak percaya, kayak ya udah gitu, ya iyain aja, maksudnya ya we will see lah dia. Ya udah. Ya. Hah? Iya. Oke. Kan udah sharing. Oke. Jadi udah terkumpul beberapa pertanyaan dari live chat ini ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke channel Andre for Zaman Now. Ya, untuk pertanyaan pertama ya, kan udah beberapa kali tuh sering sering mengalami pendekatan gitu, ya kan? Berakhir tragis. Nah, pertanyaannya itu gimana sih cara mengatasi rasa galau itu? Ngatasinnya sih kalau aku pribadi sih ya, sebenarnya susah banget sih buat gak galau itu. Jujur pribadi aku masih belum bisa. Kadang aku masih kayak ya apa, kayak curhat lah pasti ke teman-teman biar ngurangin beban lah maksudnya. Jadi gimana sih, cuman kalau kata teman-teman aku tuh udahlah sekarang masih udah pikirin fokus dulu sama kerjaan aja, nggak usah terlalu dipikirin itu, masih kayak itu kayak ya udah ngalir aja gitu. Jadi kayak sekarang udah, kalau misalkan dia nggak bales nih kayak udahlah bodo amat gitu kan. Kalau misalkan besok dia chat, kadang aku mau bales dendam aja, kayak aku read doang, tapi entah kadang dia yang ngechat lagi gitu loh Andre. Jadi kayak ya udahlah fokus dulu lah sama kerjaan, masih kayak udah nggak terlalu mau mikirin cowok sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah pokoknya fokus sama kerjaan, atau fokus yang sama, misalkan aku kan ini ya online shop juga kan kue, jadi kayak aku fokus sama kerjaan aku, misalkan ya udah di-read doang, ya udah aku fokus aja bikin kue, bikin pesanan gitu. Jadi kayak lumayan sedikit hilang sih rasa itu, kayak udah. Oke. Jadi fokus sama apa yang kamu tekuni aja, gak usah fokus sama cowok mulu gitu. Jadi sambil jalan sambil mengikuti gitu ya. Jadi untuk pemirsa jadi untuk bagi yang mengalami masa-masa ini, jadi sambil jalan sambil mengikuti ya kan. Ya. Andre nggak kedengeran suaranya? Kamu ngomong. Sambil jalan sambil mengikuti ya kan, berarti intinya. Oke, tips yang kedua, berdasarkan pengalaman yang tadi udah banyak tuh ya. Sudah melebihi durasi waktu kita. Oke, sudah melebihi durasi waktu sebenarnya. Nah, pertanyaan menit dong. Ya. Terus? Enggak, pertanyaan kedua. Ya. Pasti kan yang tadi tuh gara-gara yang banyakan tuh gara-gara kurang balas gitu kan? Iya. Ya. Nah, itu tanggapannya gimana sih kalau buat yang kayak begitu?
tanggapan maksudnya gimana sih di pertanyaan si Andre yang bikin aku bingung. Belum lanjut pertanyaan berikutnya, tanggapannya aja. Misalkan kalau cowoknya nggak bales gitu. Iya. Kalau aku pribadi sih jujur aku sih diemin, cuman beberapa kali kalau memang dia ngechat kita lagi ya udah Kak, balesin aja karena aku yakin pasti kayak kita juga nyariin mereka gitu. Cuman tapi jangan kelihatan banget kalau kita nyariin mereka. Kita juga tetap harus cuek. Jadi kayak ya udah kayak kita bikin mereka juga penasaran sama kita. Jangan, pokoknya intinya kalau sekarang aku pribadi sih enggak sih, kalau buat ngechat duluan sih itu sangat jarang sekali sih. Maksudnya sekali iya, tapi enggak untuk kayak setiap hari aku ngechatin duluan karena kayak ya pasti juga kadang mereka mungkin bosen kali ya, nggak tahu lah, kita kan namanya orang. Jadi kayak ya udah gitu. Ya udah lah ya. Ya udah. Iya, maksudnya jangan ketahuan kalau kita nyariin mereka gitu, kayak bikin mereka penasaran sama kita. Ini orang nyariin gue juga nggak sih, nyariin gue balik nggak sih, pasti kayak gitu. Jadi kayak ya udah. Biarin aja. Ya. Jadi begitu ya pemirsa Andre for Zaman Now. Jadi untuk tipsnya ya, dicuekin aja dulu, cuekin. cuek kan aja dibuka kan. Memang cowok itu interest sama kalian, pasti mereka bakal nyariin kalian balik, pasti itu. Ya, oh ya gitu ya. Ya. Oke. Oh ya, yang ketiga nih, yang ketiga. Yang ketiga ini kan tipenya seperti apa sih cowok yang diinginkan? Kalau aku pribadi, aku sebenarnya nggak macam-macam sih, Andre. Cuman pengennya sih, yang pengennya dewasa. Maksudnya yang pasti seiman sih, yang paling pertama seiman, dewasa. Terus yang pasti ya kerja juga lah, nggak mungkin. Ya aku sih, kalau aku pribadi sih pengennya sih yang lebih umurnya lebih 2 atau 3 tahun dari aku lah. Oh gitu. Tapi sebenarnya sih umur itu juga nggak menjamin kedewasaan seseorang sih. Cuman lebih baik menurut aku kalau cewek sama cowok ya dengan cowoknya, ya kan? Iya benar. Ya kan, kalau aku pribadi sih gitu. Cuman kalau secara fisik sih nggak ada. Cuman harus baik, maksudnya harus perhatian sama aku dan keluarga aku. Jangan cuman ke akunya aja tapi nggak perhatian sama keluarga, itu juga nggak bagus. Dan yang pasti nggak ngerokok. Pokoknya ya sesuai aja lah. Karena kan aku di keluarga yang seperti ini, masih mereka juga harus bisa mengikuti aku gitu. Bang rokok sih itu udah pasti sih, nggak boleh. Masker gitu kan ya, hand sanitizer gitu. Ngaruh apa? Nah, kan saat ini ngaruh apa namanya, masa-masa sulit seperti ini, kan? Ya nggak? Iya, kalau tipe aku sih gitu, pokoknya yang baik aja sih, yang care, perhatian gitu. Pokoknya ya seagama, seiman. Terus juga ya lebih dewasa lah, 2-3 tahun lah. Oke. Gitu aja sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Mantap. Ya oke, untuk yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir ya, untuk rekan-rekan yang bertanya tadi ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya, tapi ini kayak agak kurang jelas begini ya. Gimana sih cara cepat untuk move on? Aku pribadi sih nggak cepat move on, Andre. Sampai sekarang aja aku masih ngepoin loh. Oh ya, berarti salah nih pertanyaannya nih. Ngaco nih. Salah. Ya, cuman balik lagi, kalau aku pribadi kenapa aku bisa lupain mereka, karena kesibukan aku sekarang. Pokoknya lebih padat aja deh sama kesibukan, mencari kesibukan. Kayak waktu itu aku bener-bener move on tuh, aku jadi rajin olahraga, terus misalkan jadi rajin masak, sama balik lagi fokus sama kerjaan. Itu sih paling
aku biar bisa move on. Jadi kayak sama merawat diri. Udah pasti kalau kita ngerawat diri, kita jadi kayak ya lebih apa gitu kan. Jadi kayak ya udah pasti bakal bisa. Tenang aja. Ya oke. Lah. Terima kasih ya sudah bergabung dengan Undercover Zaman Now. Nanti next time ini kita akan mengundang kembarannya, Mirsa Undercover Zaman Now. Kita akan bongkar di sini kenapa dia sama siapa ya terakhir aku lupa. Pokoknya yang agak gemuk-gemuk itulah ya badannya kan, kalau nggak salah. Iya. Bener. Orang bogor-bogornya. Gue nggak tahu tuh siapa namanya, lupa. Kepala mukanya doang. Ya oke. Terima kasih sudah mengunjungi channel Undercover Zaman Now. Oke. Nah, jangan lupa. Ya. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Undercover Zaman Now? Nggak apa-apa sih, maksudnya ini cerita aku pribadi. Kalau misalkan ada orang yang merasa dalam cerita aku ini ya emang ini real. Dalam cerita aku ini ya emang ini real, maksudnya bukan itu, cuman nggak gimana maksudnya jangan dibawa gimana gitu. Ini cuman ya udah, ini cuman kayak sharing pengalaman aku, bukan untuk menjatuhkan orang lain atau gimana, itu enggak. Cuman saling sharing aja perjalanan cinta aku dari awal sampai sekarang itu kayak gimana, maksudnya kayak jatuh bangunnya gimana. Banyakan jatuhnya daripada bangunnya. Cuman kayak ya udah nggak apa-apa. Nggak, aku anggap itu bukan suatu hal yang negatif, tapi ya sebagai pembelajaran aja untuk membangun hal-hal yang lebih positif ke depannya, ya kan? Karena kejatuhan itu untuk membangkitkan kita supaya menjadi lebih baik ke depannya. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa ada yang merasa lah di dalam ceritaku ini, mohon maaf ya, tapi ini cuma sharing aja, maksudnya kayak ya udah sharing aja gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di channel Undercover Zaman Now, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Like apabila kalian suka dengan video ini, dan juga share apabila ingin berbagi dengan teman-teman sekalian, apabila sharing ini bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe untuk langganan channel ini. Bye bye. Oke, bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya. Oke. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.